beberapa yang menyatakan itu harus di sini karena hikayatnya adalah di Arab itu banyak yang pakai purda sampai semuanya, sehingga untuk begini itu tidak sampai, ini hanya sampai ke sini. Nah, ini bagaimana dengan pernyataan ini, Ustaz? Terima kasih. Bila Taufiq wal Hidayah. Namanya Sri Sulistianingsih dari Jalan Kekarang 2. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belakang yang kami luar dulu lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin bertanya Ustaz, sebetulnya tadi pertanyaan pertama sudah disampaikan sama Ibu ya, terkait mengangkat tangan tadi disampaikan bahwa sampai sepundak seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, selain daripada ketika takbir kita harus mengangkat tangan, ada juga takbir yang tidak mengangkat tangan. Itu ketika takbir itu diselesaikan takbir atau takbirnya harus sampai pada gerakan selanjutnya. Contohnya ketika berdiri ke sujud, itu cukup diucapkan takbir, kemudian kita sujud, atau takbir dari berdiri diselesaikan kata takbirnya itu sampai sujud gitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa Bu tadi Bu? Saya Nida dari Bogor. Ya, silakan Bapak maju mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sudiman dari Kota Probolinggo. Izin bertanya terkait yang membatalkan sholat. Yang pertama, apakah ketika kita bersin di dalam sholat, bersin dan tinggi bersambung lebih 2-3 kali, apakah itu membatalkan sholat? Yang kedua, penderita maaf sebelumnya, penderitaan baik. Kadang pada saat duduk di antara dua sujud atau bangun dari sujud, ada terkesan seperti ada suara angin atau apakah itu membatalkan sholat? Karena setelah itu ketika kita membatalkan, kita ambil itu dan masih berulang kali tertulis. Cukup seperti itu, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini 3 pertanyaan. Yang pertama dari Sri Sulistianingsih dari Jalan Veteran 2. Apakah ada perbedaan antara angkat tangan laki-laki dan perempuan? Terus yang kedua, pada takbir yang berbeda ya Bogor, pada takbir yang tidak mengangkat tangan, apakah takbirnya diselesaikan sampai gerakannya selesai? Lalu yang ketiga, dari Pak Rusdi dari Probolinggo, pertanyaannya tentang perkara yang batalkan sholat, apakah bersin 2-3 kali, yang lebih dari 3 kali, ataupun juga angin yang terasa keluar bagi penderita ambeien itu membatalkan sholat? Terima kasih. Yang pertama tadi, penjelasan tentang mengangkat tangan berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Sunnahnya ya. Dan kemudian pada dasarnya contoh yang disampaikan tadi adalah yang paling akmal, yang justru adalah gerakan yang sempurna, paling sempurna. Tadi dikatakan bentuk mengangkat tangan manapun, ya, entah di telinga, ya, entah di sini, ya, entah lebar dikit, entah sempit sedikit, selama itu kita anggap sebagai mengangkat tangan, ya, gerakan mengangkat tangan, sunnahnya sudah dapat. Sunnahnya sudah dapat. Nah, artinya di ukurannya mau naik sedikit, mau turun sedikit, tidak ada masalah. Semuanya sunnahnya sudah dapat. Nah, cuma tadi dijelaskan, kalau ingin akmalnya, lebih sempurnanya justru yang ibu tadi praktekkan, ya. Kedua tangan ini sejajar dengan bahu kita. Ya. Kalau di penjelasan tambahannya tadi, persis tangan kita ini, kaf kita ini, telapak tangan kita ini berada di atas, sedikit berada di atas dada kita. An-nahar, ya, sedikit di atas dada kita. Artinya ya begini, ya. Yang melakukannya begini boleh, ya. Tinggi dikit boleh, ya. Sempurnanya segini. Seperti yang tadi dicontohkan lagi.
Jadi saya kira dengan entah kerudungnya atau jilbabnya atau mukenanya besar atau terhalang dan sebagainya, dia melakukannya sampai di sini atau bahkan lebih pendek sekalipun, sunnahnya sudah dapat. Karena sunnahnya itu ngangkat tangan. Masalah tangannya bagaimana? Tidak ada masalah. Nah, cuma dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani tadi, kalau mau sempurnanya, ya istilahnya apa ya? Kalau sempurnanya itu pahalanya 30 misalnya, sunnahnya itu kita sudah dapat di 29,999, kira-kira demikian. Jadi mengangkat tangan model manapun pada dasarnya sudah menjalankan sunnah di 4 keadaan tersebut. Ya. Kemudian yang kedua tadi, takbir yang tidak mengangkat tangan, apakah takbirnya panjang itu sampai selesai gerakan? Ya. Tadi ada penjelasan khususnya ketika ketika ruku, ya. Ketika ruku, kata akbar itu ya selesai ketika kita sudah ruku sempurna juga. Ya. Jadi pada dasarnya tadi dikatakan ibtida'uhuma ya ma'a intihaihima. Keduanya, memulai keduanya, yakni mengangkat tangan dan kata-kata takbir itu juga bersamaan. Nah, cuman ada beberapa keadaan tadi yang awalnya saja yang dituntut bersamaan. Ya, di sini dikatakan di dalam ya ruku khususnya, ya fabtida'uhuma ma'an duna intihaihima. Ya, di dalam ruku itu memulai kata-katanya, kata-kata Allahu Akbar, Allah, tangan juga sudah naik ke atas, ya. Tetapi duna intihaihima, salah satu pendapat ini berakhirnya tidak perlu sampai. Nah, jadi untuk gerakan-gerakan lainnya diusahakan, ya, diusahakan. Kata Allahu Akbar, makanya ada yang sedikit panjang, khususnya ketika bangkit dari tasyahud awal, ya, kata-kata Allahu Akbar itu lebih panjang supaya bersamaan ketika kita sudah pada posisi sempurna berdiri. Nah, jadi lebih diutamakan mulai dan selesainya sama, ya, dengan gerakan kita, tapi tidak dituntut untuk seperti itu. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga adalah bersih. Ya. Gerakan yang membatalkan sholat adalah gerakan yang disengaja, gerakan-gerakan di luar gerakan sholat yang disengaja. Ya. Dan dalam mazhab Syafi'i 3 kali berturut-turut. Ya. Nah, bersih adalah gerakan yang tidak disengaja. Kita terpaksa melakukannya, apalagi memang kondisi kita sedang sensitif, hidungnya sedang sensitif, akan bersin terus. Ya, itu tidak ada masalah karena bukan gerakan yang disengaja. Yang dibahas juga oleh ulama ketika bersin adalah bahwa di dalam membaca bacaan-bacaan yang ditetapkan dalam sholat itu, ya, tidak dianjurkan untuk membaca bacaan-bacaan lain di luar bacaan sholat. Maksudnya ketika ada orang bersin di sebelah kita, dia berkata, dia mungkin sedang tidak sholat, dia baca alhamdulillah, kita nggak perlu jawab karena sedang sholat. Ada yang masuk masjid, assalamualaikum, kita tidak perlu jawab, waalaikumsalam, ketika kita sedang sholat. Nah, makanya agak berbeda kebiasaan kita. Kalau di masjid-masjid yang saya lihat langsung juga, alami langsung, saudara-saudara kita di masjid-masjid di barat, ya, di Australia, di Eropa, di New Zealand, masuk masjid itu besar assalamualaikumnya, assalamualaikum. Ya, yang di dalam yang ada yang tidak sholat ya menjawab. Tetapi itu sedikit buat praktek kita di Indonesia. Kita boleh assalamualaikum tentunya ketika masuk masjid, tapi tidak perlu besar-besar. Ya, tidak perlu besar-besar. Cukup orang yang paling dekat sajalah mendengarkannya, selain agar tidak mengganggu orang-orang yang sedang sholat. Jadi bersin tidak membatalkan sholat. Dengan berapa kali bersin pun, ya, tidak membatalkan sholat.
Kemudian pertanyaan yang berikutnya tentang membatalkan sholat. Ya, yang kentut membatalkan sholat. Cuman definisi buang angin atau buang gas itu seperti apa? Ya, yang dijelaskan oleh ulama adalah syarat terjadinya kentut itu adalah terbukanya katup. Ya, terbukanya katup dubur kita dan kemudian mengeluarkan gas. Itu berbeda dengan memang ada keadaan di mana kerasa keluar sesuatu, tapi itu bukan kentut dan tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan sholat. Jadi dia akan kerasa ketika katup itu terbuka mengeluarkan gas, ya, apalagi ada mendapatkan baunya misalnya, nah itu jelas. Nah, tapi kalau dia kerasa ada, tapi memang kita bisa pastikan bukan dengan terbukanya katup, ya, itu tidak membatalkan sholat, tidak disebut kentut, ya. Makanya juga kalau kita ketiduran, ya, dalam keadaan duduk, ya, tidak membatalkan sholat. Tapi kalau kita tidur berbaring, ya, membatalkan sholat. Membatalkan wudu. Ya, kita duduk itu tidur tidak membatalkan wudu. Mengapa? Karena ketika kita duduk seperti ini, ya, katupnya pasti tertutup, tidak mungkin terbuka. Kalau ada orang yang mau buang hajat, biasanya dia miring sedikit, karena memang akan membiarkan katup terbuka. Ya, kalau katupnya dengan duduk saja tidak bakal keluar, tidak bakal keluar. Makanya duduk ketiduran tidak membatalkan wudu kita, kecuali baring. Nah, baring ini mau sadar tidak sadar katup itu bisa terbuka karena memang tidak tertahan. Jadi demikian. Wallahu a'lam. Ya, dengan selesainya jawaban atas pertanyaan di majelis ini, pada majelis ini akan kita akhiri. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan keilmuan kita dan juga nilai ibadah bagi kita semua, apalagi yang bersengaja datang ke sini untuk beriktikaf. Tentu nilainya lebih banyak lagi dengan terlibat di dalam majelis ini. Kami ucapkan terima kasih atas penyampaian pada kesempatan siang hari ini kepada guru kita sebagai narasumber, dan juga terima kasih kepada pemirsa Dialog Zuhur baik yang hadir di lantai utama Masjid Istiqlal ini ataupun yang mengikutinya melalui Istiqlal TV Channel. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.